Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kalian atau kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Bapak, yaitu akidah akhlak. Insyaallah di pelajaran bab ke-8 ini kita akan mempelajari sifat yang tercela. Salah satunya adalah riya dan nifaq. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari bisa menjadikan diri kita terjaga dari sifat kedua sifat tersebut. Oke, Bapak akan mimpin langsung dalam doa ini. Angkat tangannya, ayo. Semuanya angkat tangannya masing-masing. Ya, ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dalam pembelajaran bab 8 ini Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa yang dinamakan riya atau nifaq? Ada yang tahu? Cuma yang tahu? Udah pada semua ngacung ya. Nah, jawabannya kita bahas setelah absen yang akan Bapak bacakan ya. Kita absen dulu ya, supaya kita tahu siapa yang sakit, ya, siapa yang hadir atau yang tidak hadir, atau apa istilahnya apa ya. Bapak absen yang dipanggil namanya bilang dengan kata hadir atau hadir. Abdan, Adrian, dan Dada, Resti, Ririn, Nanda. Nah, ada yang sakit ya. Mari kita doakan teman kita terlebih dahulu atas nama Ririn ya. Ikut angkat tangannya itu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yashfi ishfi Ririn. Anta syafi la shifaa illa shifauka wa la yughadiru saqama wa la alama al-ajal walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pagi hari ini kita akan mempelajari sifat yang tercela, yaitu nifaq dan riya atau riya dan nifaq. Ini bab 8 ya. Riya. Oke, di bab ke-8 ini kita akan seperti Bapak memberitahukan tadi, yaitu terkait riya dan nifaq. Di sini Bapak akan membacakan pengertian riya di dalam buku panduan ya, kelas 7. Riya adalah secara etimologi, yaitu memperlihatkan. Adapun secara istilah, riya ini adalah memperlihatkan suatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Bapak ulang ya. Riya secara istilah yaitu memperlihatkan suatu pada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Jadi riya ini kebaikan, tujuannya untuk dilihatkan kepada orang lain, tapi ingin mendapatkan 2 hal, pujian dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan riya secara istilah ya anak-anak ya.
Coba perhatikan. Bapak akan menuliskan ria. Ria itu terbagi kepada dua bagian. Setelah kita memahami arti kata ria ya secara istilah dan bahasa, maka ria itu terbagi kepada dua bagian. Ini ria, ini maaf habis ya. Satu adalah ria jali, udah habis nih. Yang kedua ria khofi. Yang pertama ada ria jali, yang kedua ada ria khofi. Apa yang dinamakan ria jali? Ria jali adalah ria yang secara terang-terangan kita beribadah ingin dipuji oleh orang lain. Misalkan contoh, banyak konten kreator yang memberikan hadiah tapi di kamera. Kalau di kameranya tidak masalah, tapi dalam hatinya ingin dipuji oleh orang lain, maka itu adalah ria sudah jelas ya. Kalau tidak dipuji maka hadiahnya diambil. Kalau dipuji maka hadiahnya dikasih. Itu apa? Itu adalah ria jali ya. Secara jelas terang-terangan ingin dipuji dengan perbuatan baiknya. Yang kedua ada ria khofi. Ini maaf ya, semuanya ada habis. Khofi. Nah, khofi itu ria yang ada di dalam hati. Amal yang ada riaknya, tapi di dalam hati riaknya. Lalu apa? Amal kita menunjukkan amal baik. Misalkan kita sholat nih. Misalkan kita sholat, tapi di dalam hatinya ingin dipuji oleh orang lain dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk amalnya amal baik. Lalu apa? Lalu di dalam perbuatan tersebut ingin dipuji oleh Allah dan juga manusia. Jadi kalau ria jali secara terang-terangan ingin dipuji, amal menunjukkan ingin dipuji. Jadi kalau tidak dipuji diambil lagi. Kalau ria khofi ini secara lembut sekali ya di dalam hati manusia, perbuatannya sholat, puasa atau amal baik, tapi ingin ada dua, dipuji oleh Allah dan dipuji oleh manusia. Itu ria ya. Gitu. Maka kata Allah di sini dijelaskan apakah ada ciri-cirinya? Oh ada. Ciri-ciri ria itu ketika dia dipuji dia terbang, ketika tidak dipuji dia meleleh. Ya seperti ini. Itu tanda-tanda orang ria ya gitu. Kata Allah dalam Al-Quran, ria itu laksana kita menabur tanah atau menabur pasir di atas batu, lalu batu itu terletak di pinggir pantai. Nah ketika diletakkan kita di atas batu, pasir itu atau tanah itu terkena angin yang sangat besar. Kira-kira masih ada atau tidak tanah tersebut atau pasir tersebut? Iya betul, tidak ada. Karena apa? Karena disapu oleh angin. Amal kita habis tidak ada pahalanya karena disapu dengan ria. Maka ria ini tergolong kepada sifat yang tercela. Kira-kira paham yang pertama? Oke, bagus. Yang kedua, sifat yang tercela ada yang dinamakan nifaq ya. Nifaq namanya moyang. Kira-kira ada yang tahu apa yang dinamakan nifaq? Yang tahu boleh. Ya, ini apa? Selalu berbicara bohong boleh. Terus siapa lagi? Oke, boleh apa? Boleh. Selalu berkhianat. Terus apa lagi? Satu lagi Bapak kasih kesempatan yang tahu apa itu nifaq. Boleh apa? Selalu mengingkari di mana-mana janji. Boleh. Nah, supaya lebih jelas kita kembali ke laptop ya, ke buku yang biasa kita pelajari bersama.
Nah, di sini dijelaskan apa itu yang dinamakan nifaq. Secara bahasa nifaq adalah salah satu lubang tempat keluarnya yarbu. Tahu yarbu? Yarbu itu adalah hewan sejenis tikus ya, dari sarangnya. Adapun secara istilah, nifaq yaitu sikap yang tidak benar, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Maka dalam hal ini nifaq itu terbagi dua ya. Ada nifaq apa? I'tiqadi, ada nifaq amali. Kalau nifaq i'tiqadi tadi ya, ketika akan melakukan perbuatan baik selalu lamban dalam melaksanakan. Itu nifaq i'tiqadi. Yang kedua ada nifaq amali. Apa nifaq amali? Seperti tadi, ketika berbicara selalu bohong, ketika dipercaya khianat, ketika berucap selalu mengingkari. Itu nifaq apa tadi? Nifaq amali atau nifaq perbuatan. Kira-kira bisa dipahami dari materi yang Bapak paparkan? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebagai tugasan ya dari paparan Bapak, supaya Bapak bisa mengecek sejauh mana kalian bisa memahami. Bapak itu membagi 6 kelompok ya dari kalian. Ini kelompok 1, 2, 3, lalu 4, 5, dan 6. Tugasnya yang pertama, apa itu yang dinamakan riya? Yang pertama aja. Yang kedua, contohkan dari masing-masing kelompok secara serempak contoh dari perbuatan riya. Bapak ulang ya. 1, simpulkan dengan secara singkat apa itu riya. Yang kedua, contohkan bareng-bareng secara serentak kompak per kelompoknya contoh dari sifat riya. Bapak ingin memberikan waktu hanya 2 menit. Oke, mulai dari sekarang. Kerjakan, simpulkan dulu. Ya, 2 menit sudah beres ya, habis waktunya. Oke, kelompok 1, coba simpulkan apa itu yang dinamakan riya. Ya, bohong besar. Coba praktekkan contohnya. Ini buku mahal ya. Boleh, itu contohnya. Kelompok 2, simpulannya. Iya, contohnya. Oh, ini tepak yang sangat mahal. Boleh, itu iya juga. Terakhir kelompok 6, apa kira-kira kesimpulannya? Iya, bagus. Contohnya apa? Wah, ini bukan sepatu semua ya. Acungkan sepatunya kira-kira. Iya, benar juga. Oh, ini sepatu branded ya, yang sangat mahal. Boleh juga. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Jadi Bapak simpulkan endingnya dari sifat yang tercela ini, yaitu riya dan nifaq, kita harus tahu ya, sebagai umat Islam harus tahu, sebagai umat muslim harus tahu bahwasannya tidak cukup kita mengetahui kepada kebaikan, keburukan pun harus tahu, keburukan pun harus tahu. Kenapa? Kalau kita tahu dengan kebaikan, wajib kita laksanakan atau kita patut melaksanakannya. Tapi kalau kita tahu kepada keburukan, maka diri kita akan terjaga dari sifat jelek tersebut. Karena ada remnya, ada rem. Menjadi sebagai filter untuk tidak melakukan. Maka yang jelek pun harus tahu dan yang benar pun harus tahu. Benar harus dilaksanakan dan jelek harus dibuang, jangan dilaksanakan. Itu ya. Mudah-mudahan tidak terhindar dari 2 sifat yang tercela ini. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan
tulis subhanakallahumma, angkat tangannya, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.